sikap pemerintah ini menunjukkan bahwa pemerintah itu lalai karena atau mereka itu meremehkan atau malah tepat karena pemerintah tidak mau membuat kepanikan. Persiapan protokol tersebut dan dipublish itu nggak perlu sampai sekarang bulan Mei, bulan Juni. Itu harusnya kalau misalnya memang sudah ada persiapan, bulan Februari sudah ada harusnya. Protokol new normal yang Felix maksud tuh apa gitu? Kenapa harus sudah siap dari Maret? Biar jelas dulu ya. Halo guys, balik lagi bareng kita di TGIF. Nah, akhir-akhir ini kan mulai muncul nih keraguan tentang tingkat bahaya dari virus SARS-CoV-2. Banyak yang bilang kalau virus ini tuh nggak seberbahaya itu kok. Fatality rate-nya juga nggak tinggi, dan yang meninggal pun umumnya ya emang kelompok rentan yang memang udah ada penyakit bawaan. Terus ketidakpercayaan masyarakat juga memicu maraknya teori konspirasi bahwa sebenarnya pihak yang diuntungkan di balik pandemi ini, misalnya bisnis vaksin itu memang yang ada di balik munculnya pandemi ini gitu. Terus muncul juga pertanyaan, apakah pemerintah lalai atau malah berlebihan dalam menghadapi pandemi ini? Nah, nggak terasa udah 3 bulan lebih ya Indonesia dihadapkan dengan pandemi ini. Nah, gue hari ini mau ngajak kita refleksi kembali, melihat yang sudah lalu, apakah pemerintah itu responnya sudah tepat nggak sih selama ini menghadapi COVID-19. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, namanya Edison. Beliau bekerja di salah satu lembaga penelitian biologi molekuler. Edison, mungkin mau perkenalkan diri dulu? Ya, saya Edison, saya kerja di Lembaga Eijkman. Sebelum kita mulai, mungkin saya disclaimer dulu. Jadi, apapun statement maupun pendapat yang saya ungkapkan di sini tidak mempresentasikan statement resmi dari lembaga maupun afiliasi saya. Nah, coba kita flashback hingga ke bulan Februari 2020 kemarin ya, saat kasus corona itu belum ditemukan di Indonesia. Nah, waktu itu seorang ahli epidemiologi dari Harvard itu mengatakan bahwa virus corona ini udah sampai di Indonesia, tapi belum terdeteksi. Tapi pada saat itu masyarakat mendinai, dan ditambah lagi pemerintah, Menteri Kesehatannya terutama merespon dengan menyatakan bahwa Indonesia itu kebal corona karena doa. Menurut kalian nih gimana? Sikap pemerintah ini menunjukkan bahwa pemerintah itu lalai karena atau mereka itu meremehkan atau malah tepat karena pemerintah tidak mau membuat kepanikan. Gue pun sebenarnya pada saat corona ini merebak, gue berpikir ini nggak akan sebesar ini gitu loh. Jadi mungkin kalau dibilang pada saat itu pemerintah meremehkan, gue pun salah satu yang meremehkan sih pada awalnya gitu. Tapi itu menurut gue masuk akal gitu. Karena waktu itu ini virus baru, kita nggak tahu apa-apa tentang virus ini gitu. Mungkin bukan meremehkan ya, tapi membuat keputusan berdasarkan berdasarkan begitu banyaknya hal yang tidak kita ketahui gitu pada saat itu. Mungkin nggak ada maksud meremehkan, tapi kalau dibilang tidak mau membuat kepanikan, itu juga bisa sih. Makanya mungkin gaya komunikasinya sangat mendarat, santai gitu kan, untuk mencegah kepanikan. Jadi gue merasa dua hal itu, apakah meremehkan dan mencegah kepanikan, bukan sesuatu yang bertolak belakang, antitesis gitu. Mungkin pemerintah memang dua-duanya pada saat awal pandemi ini, kan kita belum tahu banyak gitu. Timmy gimana, Tim? Aku mau menambahkan, kalau menurut aku langkah pemerintah pada saat itu tepat karena kalau misalnya kita kilas balik lagi itu bulan Februari, sebenarnya Indonesia itu pada saat itu kalau ada ikut programnya Mata Najwa, itu dia ada mengatakan bahwa Luhut itu ada membicarakan mengenai investor datang dari luar negeri. Dan sebenarnya pada saat itu Presiden Jokowi mau melakukan pertemuan di Australia untuk membicarakan mengenai investor untuk
pembangunan listrik berapa ribu megawatt gitu loh. Jadi ada investor dari Australia yang mau menanamkan dananya di Indonesia. Nah, menurut aku pada saat itu Indonesia tidak mau terlalu menggembar-gemborkan masalah corona, itu ada kemungkinan berhubungan dengan investor yang mau menanamkan dananya di Indonesia gitu loh. Pada saat itu itu tepat mungkin untuk tidak membuat kepanikan. Kalau misalnya terjadi gejolak ekonomi pada saat ada investor mau menanamkan duit, itu kan berarti kan bisa batal tuh uangnya, nggak jadi ditanamkan di Indonesia. Nah itu kalau masalah tepat pada saat bulan Januari ke Februari ya. Tapi kalau meremehkan, wah itu gue nggak begitu melihat ada yang meremehkan atau enggak. Tapi belakangan baru terlihat bahwa sebenarnya pemerintah juga agak kewalahan menangani masalah corona. Nah itu mungkin boleh dibilang pada awalnya itu terlihat seperti meremehkan. Itu menurut pandangan aku ya. Oke, Felix mau menanggapi? Ya, jadi menurut gue kalau misalnya dari segi mencegah panik apa enggak, sebenarnya setuju sama Ivana sih. Jadi menurut gue itu nggak ada bertolak belakangnya gitu antara mencegah kepanikan maupun lalai. Bisa aja dua-duanya. Gue kurang setuju dengan pendapat Timi bahwa kayak untuk nggak panik, kan untuk nggak panik itu ada dua sisi. Dari satu sisi dari masyarakatnya biar nggak panik, satu sisi juga dari investor. Sedangkan sebenarnya kalau misalnya kita runut kejadiannya, itu justru malah berbalik gitu kan. Jujur gue nggak tahu apa yang terjadi dengan investasi-investasi jangka panjang yang dilakukan di Indonesia, apakah berdampak apa enggak. Tapi kan kayak kita bisa lihat bahwa bahkan pemerintah-pemerintah asing pun menegur gitu, memberikan statement-statement, bahkan pemerintah Aussie yang disampaikan tim itu justru malah yang secara publik ngomong gitu, kayak mempertanyakan apakah Indonesia benar-benar bisa mengecek COVID gitu. Jadi menurut gue sejauh ini komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah itu masih memiliki prinsip komunikasi kayak public relation biasanya, kayak PR aja, dan bukan komunikasi resiko. Ini kan kayak masalah ada pandemi, dan sedangkan perlu ada kejelasan gitu loh, bahwa apa aja yang harus kita hadapi, apa masalahnya, apa yang kita bisa sampaikan, itu yang harus dilakukan. Dan negara-negara yang berhasil mengatasi pandemi itu kan, COVID ini sejauh ini kan memang pemerintahnya secara gamblang menyatakan gitu apa aja yang terjadi, apa yang harus disampaikan, dan apa yang harus kita lakukan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakatnya. Saat itu, menurut gue, pemerintahnya sih, terutama pemerintah Indonesia, ya dari statement-statement pejabat publiknya tidak melakukan hal-hal tersebut gitu, malah mendownplay, malah meremehkan. Bukan meremehkan dari segi remeh, oh ini nggak banyak, tapi ya meremehkan dari, oh nggak bakal ada di Indonesia. Menurut lo harusnya pemerintah pada saat itu gimana sikapnya? Iya, jadi menurut gue ini masalah time-nya juga sih. Kalau pas awal banget, emang gue pun mengakui gue salah satu yang meremehkan. Tapi setelah kemarin, makin agak Februari awal atau akhir gitu, tengah apa ya, saat semua negara Asia Tenggara sudah terkena corona, tapi pemerintah masih bilang enggak kok, nggak kena gitu. Terus dia bilang apa, kekebalan tubuh Indonesia, orang Indonesia hebat lah, yang gitu-gitu. Bagi gue itu salah sih, bagi gue ya. Maksudnya walaupun gue meremehkan, gue pun curiga gitu, masa iya sih virus itu bisa memilih-milih nih orang Indonesia sehingga nggak masuk. Harusnya saat itu curiga gitu. Udah. Kalau saya melihat sih bukan soal Anda meremehkan atau juga biar tidak panik. Yang saya lihat sih lebih both ways ya. Pertama memang untuk tidak panik, ya kita lihat kan dengan approach Menteri Kesehatan kita yang cenderung santai gitu pas awal-awal. Kemudian ya menurut saya sih santai ini juga ya buying time kan. Jadi harusnya sih pemerintah kita juga bikin policy untuk menghadapi ini. Ini penyakit respiratori sebenarnya tidak baru juga di Indonesia. Kita pernah hadapi ya, misalnya avian flu, ya kan, ada swine flu. Sebenarnya kita kan sudah menghadapi 2 pandemi. Saya bilang sih bukan besar, tapi ya maksudnya juga terjadi di Indonesia. Dan di Indonesia itu ada avian flu network kalau nggak salah.
yang dimana tuh lab-lab bisa tes virus-virus influenza. Menurut saya kan berarti sudah ada sejarah menghadapi itu. Berarti sudah ada SOP, sudah ada sistem. Kenapa tidak dengan kita baru ada di Wuhan, kenapa kita tidak mengaktifkan SOP seperti itu? Ya kan? Bukan hal yang baru di Indonesia, tapi ya itu yang sangat disayangkan sih, tidak dikerjakan. Jadi kalau dilihat apakah lalai ini kita baru bisa lihat setelah 3 bulan, ya kan, pandemi ini naik. Kalau kita awal bilang lalai sih susah juga ya, karena kita sama-sama tidak tahu ini SARS-CoV-2 behavior-nya seperti apa, penyebaran seperti apa, keparahan seperti apa. Jadi sekarang kita baru bisa melihat, ya pertama-tama terlalu santai menurut saya. Karena bukan mereka tidak tahu, respiratory virus sudah berkali-kali ada di Indonesia. Tapi gue nggak sepakat sama Edison bilang Indonesia udah berpengalaman pandemi. Apalagi contohnya flu burung, itu sangat beda nggak sih? Ini flu burung kan diunggas, terus penyebarannya dikit banget, jumlah kasus juga sangat dikit. Kalau dibilang udah berpengalaman dari flu burung, gue rasa nggak juga gitu. Dari SARS juga enggak. Ya benar, memang beda targetnya. Tapi kan flu burung maupun swine flu itu menyebar ke manusia. Ya Tapi kan skalanya dulu sangat beda. rendah banget. Dulu kan dia Skalanya- lebih banyak diunggas dan penyebaran di manusianya pun nggak stabil kan? Itu bisakah dibandingkan apple to apple nggak? Benar, tapi pada saat itu kan kita nggak tahu apa-apa soal SARS-CoV-2 ini. Penyebaran biologinya gimana. Tapi kan sebagai langkah awal gitu, kita mengaktifkan SOP yang sama kan artinya tidak salah. Benar nggak? Sama-sama respiratory virus. Menyebarnya lewat saluran pernapasan, ya kan? Tentu pakai masker ya, hal yang baik gitu. Misalnya. Jadi ya, apple sekarang kita baru bisa jawab. Dulunya belum bisa. Felix kayaknya setuju sama Edison. Kenapa? Iya, jadi ya mungkin kalau misalnya untuk terkait avian flu mungkin kurang tepat karena memang bukan betul-betul pas lagi kejadian pas lagi itu tidak gitu affect human gitu, jumlah orangnya nggak gitu banyak. Cuman yang mungkin yang disampaikan di sini itu adalah bahwa sudah ada program, sudah ada protokol yang ada di Indonesia dan itu emang bahkan ada latihan-latihan berapa tahun sekali udah ada latihan gitu kan. Jadi sebenarnya semua protokolnya sudah ada harusnya. Emang menjadi tanda tanya besar sih kenapa protokol-protokol tersebut yang dipakai untuk persiapan pandemi influenza itu tidak diaktifkan di Indonesia. Kayaknya itu mungkin yang dimaksud dengan Edison protokol gitu. Termasuk pakai masker, soalnya di awal-awal pakai masker aja masih perdebatan kan di seluruh negara, bukan cuma di Indonesia bukan, mungkin lebih ke arah bukan dari segi kebijakan publiknya, tapi lebih ke arah dari segi SOP misalnya penanganan sampel. Terus juga laboratorium yang mampu itu udah bisa diaktifkan kembali gitu kan. Berarti kan sebenarnya ini tinggal ganti prosedurnya aja yang dulunya dibuat flu, ini jadi COVID. Tapi kan sebenarnya mestinya jejaring-jejaring lab itu sudah bisa gitu punya kemampuan. Jadi nggak perlu misalnya kayak di awal-awal cuman mesti dibalik bangkes misalnya. Berarti kan ada tanda tanya kenapa tiba-tiba di awal-awal masih cuman terfokuskan di pusat saja. Kenapa sedangkan di pandemi flu sendiri juga secara protokolnya juga itu udah menyebar gitu. Karena kalau nggak nyebar ya kita nggak bakal tahu. Aku mau melihat dari sudut pandangnya pemerintah sendiri deh. Kalau pemerintah sendiri dalam menangani suatu pandemi, tentu dia harus mengetahui dulu adanya ketersediaan barang yang cukup di dalam negara tersebut. Misalnya nih, kalau misalnya mengenai masker deh, kalau pertama kali masker udah disuruh untuk dipakai, tapi sebenarnya jumlah masker yang ada itu dengan orang yang perlu disediakan itu tidak cukup, maksudnya jumlah permintaan lebih banyak daripada barangnya. Oleh karena itu nanti barang masker ini akan menjadi langka dan harga, maka akan terjadi nama penjarahan masker. Nah itu kan semuanya harus dipikirkan gitu loh. Jadi kalau kita meletakkan kaki kita sebagai pemerintah, sebenarnya mereka itu terkesan lambat. Mungkin kita merasa mereka lambat ya dalam bekerja, tapi sebenarnya mereka memikirkan banyak aspek setelahnya yang akan terjadi kalau misalnya mereka tidak memikirkannya pada saat itu gitu loh. Nah mungkin kalau misalnya mengenai protokol-protokol influenza yang dulunya kenapa tidak langsung diaktifkan, mungkin juga karena reagen-reagennya. Bisa jadi kan, kita nggak pernah tahu apakah reagen-reagennya itu ada pada saat itu atau enggak. Dan itu kan harus diimpor lagi dari luar negeri. Itu menurut aku tambahan.
Felix tampaknya tidak setuju. Enggak sih, lebih ke arah tadi kayak menurut gua memang ada faktor itu, kesiapan Indonesia menghadapi pandemi itu. Memang menurut gua sih pasti kalau di pemerintah pasti juga lihat itu. Cuman menurut gua itu tidak memungkiri bahwa pemerintah itu lalai. Kalau misalnya anggaplah sekarang pemerintah sudah ada persiapan. Pertanyaannya, misal contoh protokol kesehatan yang dilakukan, yang disampaikan oleh Kemenkes untuk new normal, bagaimana cara bekerja di tempat kerja yang baru misalnya. Itu protokol kesehatan yang sebenarnya bisa diterapkan pas bulan Maret dong. Seharusnya kalau misalnya mereka memang benar persiapkan, itu bukan suatu hal yang sangat-sangat, memang ada dampaknya dari segi mungkin banyak orang yang mesti work from home, misalnya contoh. Tapi kan persiapan protokol tersebut dan di-publish itu nggak perlu sampai sekarang bulan Mei, bulan Juni. Itu harusnya kalau misalnya memang udah ada persiapan, bulan Februari sudah ada harusnya. Mengingat tadi Ivana juga sempat bilang, negara-negara lain sudah ada kok. Protokol new normal itu misalnya di Singapura pas bulan Maret udah mirip gitu loh. Nggak beda gitu. Jadi menurut gua ada kelambatan sih itu menurut gua pasti sih menurut gua. Terlepas dari kemampuan pemerintah yang terbatas menangani pandemi dari segi mungkin infrastruktur segala macam, tapi dari segi persiapan ada banyak hal gitu yang bisa dilakukan jauh-jauh hari. Ada juga blunder misalnya, kenapa perlu ada rumah sakit di pulau terpencil. Itu kan berarti dari segi pemerintah sendiri ada mispersepsi akan resiko ini, bahwa ini pasti dari import saja dan tidak akan menyebar di Indonesia. Berarti kan ada kesalahpahaman dari segi itu. Kenapa ada rumah sakit dibangun di Kepulauan Riau kalau nggak salah kan? Dan itu jauh dari pusat-pusat kota gitu. Sedangkan keputusan misalnya Wisma Atlet baru di pertengahan Maret atau akhir Maret baru jadi. Kalau memang benar-benar siap kan seharusnya sudah ada plan walaupun belum tentu dilaksanakan langsung. Nah, gimana kalau berarti maksud lo protokol-protokol new normal yang sedang kita jalani ini harusnya sudah disiapkan dari Februari lalu gitu? Iya, jika memang pemerintah sudah bersiap, seharusnya sudah ada rencana-rencana tersebut. Apakah dia melakukan apa tidak, itu satu hal yang lain. Gue mau balik ke Ivana. Tadi kan Ivana bilang kan masih banyak ketidaktahuan ya menurut lo tadi Ivana. Menurut lo kalau dengan ketidaktahuan itu pemerintah memutuskan untuk menerapkan protokol new normal back then in February, menurut lo gimana? Tadi gue sebenarnya mau menanggapi Felix dulu sih, protokol new normal yang Felix maksud tuh apa gitu? Kenapa harus sudah siap dari Maret? Biar jelas dulu ya. Jadi sebenarnya lebih ke arah ini, bahwa saya kayak dari segi pemerintah, terlepas dari ada apakah bakal dijalankan atau tidak, kayak guideline itu kan bisa disiapkan dan disampaikan ke misalnya pelaku-pelaku industri, pelaku usaha. Apakah nanti tinggal tunggu instruksi apakah bakal dijalankan apa tidak. Jika memang sudah ada persiapan sebelumnya. Pertanyaannya kan apakah pemerintah sudah siap? Kan kadang beberapa di awal-awal kan argumen dan debatnya adalah apakah pemerintah sudah ada persiapan menghadapi COVID. Menurut gua, pemerintah kurang bersiap terhadap COVID ini. Terlepas dari pertimbangan mau panik apa tidak, tapi menurut gua kesiapannya sangat kurang. Kalau gitu gue balik ke pertanyaan Gina, gue pun merasa saat ini posisinya gue malah lebih ekstrim lagi, bukan cuma pemerintah nggak siap, bagi gue pemerintah bahkan buta pandemi sih. Kalau lu tadi pada bilang kan udah ada pengalaman dari avian flu dan lain-lain, menurut gue tetap merasa itu nggak apple to apple. Gue nggak yakin pemerintah punya protokol yang tepat untuk untuk penyakit yang karakteristiknya seperti ini. Jadi boro-boro menyiapkan new normal dari Februari gitu. Gue pun akan melakukan kajian dulu. Gue maksudnya untuk mendapatkan protokol new normal sampai Maret, kalau gue di posisi pemerintah, gue pun akan butuh waktu gitu. Karena menurut gue posisi Indonesia adalah buta pandemi. Bukan masalah buta pandeminya ya. Kalau Indonesia mungkin kalau menurut aku sudah belajar tapi lupa. Sudah punya sejarah, pernah kena penyakit, lalu dia lupa lagi bagaimana untuk menanganinya. Nah, contohnya ini kayak misalnya yang kata si Felix tadi, mau ada protokol new normal. Mungkin itu akan protokol new normal itu akan berjalan kalau misalnya di negara maju deh. Negara yang mereka itu punya savings bulanan. Sedangkan di Indonesia, orangnya itu, kita harus tahu bahwa kebanyakan orang Indonesia itu adalah mereka mata pencahariannya itu harian.
Kalau misalnya lu melakukan adanya protokol-protokol new normal ataupun lockdown secara massal tiba-tiba atau kayak mana, itu di Indonesia itu kan berarti ekonomi nggak jalan, lalu banyak maksudnya domino efeknya ke belakang. Nah, menurut aku kalau misalnya protokol new normal itu bisa Indonesia prediksi di awal Februari langsung, itu mungkin tidak efektif. Dan mungkin tidak akan pernah dijalankan lagi malah. Karena mereka sendiri nggak tahu apa yang akan terjadi kalau misalnya mereka lakukan lockdown. Karena kita nggak pernah ada lockdown ya, sebelum-sebelumnya. Ini pun baru test the water doang. Lockdown apa yang akan terjadi setelah lockdown. Nggak ya, itu menurut aku. Ada yang mau ditambahin nggak? Jadi sih menurut Timi, Indonesia udah pernah pandemi dan belajar, contohnya apa emang? Nggak, maksudnya Pernah belajar bukan tapi pandemi lupa. ya. Belajar dari avian influenza, dari swine flu itu kan sebenarnya sudah pernah kan. Kalau misalnya kayak Singapura kayak kena SARS, itu kan mereka udah betul-betul belajar. Nah itu dia makanya untuk, gue bilang Indonesia butuh ya, pandemi. Indonesia tuh nggak ada pengalaman, makanya butuh waktu untuk semua betul, ini betul. wajar gitu. Kayak Edison, gimana lu setuju nggak Indonesia itu belum ada pengalaman? Tapi kalau lu kan kerja di bidang riset, khususnya banyak ya meneliti tentang kasus influenza ya. Menurut lo gimana sih? Sih kurang setuju ya kalau dibilang itu. Karena dulunya itu kan avian influenza sama swine flu itu ada tahu reservoir virusnya. Jadi yang dibasmi itu reservoirnya. Sekarang kita sama-sama nggak tahu, benar nggak? Reservoirnya mana? Masa tidak tahu jelas? Banyak perdebatan di dunia sains kan. Tapi apakah lupa? Saya sih setuju sama Timi. Kita memang kayaknya sedikit lupa deh dengan sejarah itu. Beberapa protokol sudah ada. Kalau network yang bisa tes juga sudah ada sebenarnya kan, lab-lab molekuler. Kalau masalah reagen harusnya sih ada, karena pemerintah itu punya program-program surveillance terhadap penyakit-penyakit patogen-patogen yang aktif gitu, misalnya dengue kah, atau cikungunya dan lain sebagainya. Berarti kan tuh metode screeningnya juga molekuler, udah punya reagennya. Kalau kalian bekerja di bidang molekuler kan udah tahu kan, tinggal ganti primer aja sebenarnya. Benar nggak? Alatnya kan sama, reagennya kan sama. Ya kan? Nah, network sudah ada, tapi kenapa tidak diaktifkan atau dibelikan reagennya pada saat itu juga ya susah dijawab, karena kita sama-sama tidak tahu. Tapi ya semua SOP ya 11-12 kan. SOP molekuler, SOP kesehatan publik untuk virus respiratori. Dulu avian influenza juga ngambil swab kok, bukannya baru sekarang ngambil swab, dulu juga ada. Dulu juga udah ada rapid test buat avian influenza, bukan hal yang baru semuanya. Ya, tapi rapid test mungkin ya sesuatu yang beda ya, karena beda virus kan harus bikin lagi. Tapi ya, mungkin itu jadi beda menurut hal. lo, kalau lo ya di posisi pemerintah, apa yang akan lo lakukan pada saat itu? Kan udah ada fasilitasnya nih segala macam. Mungkin bisa disiapkan dulu, diaktifkan, dalam arti diaktifkan ya punya reagennya gitu untuk testing. Menurut saya kalau sudah secara reguler melakukan surveillance berarti kan analis atau teknisnya sudah ada. Jadi orangnya tidak perlu tambah dulu, tapi tambah reagennya dulu untuk bisa tes. Minimal ada itu. Tapi sekarang kita baru capacity building yang which is udah agak telat sih. Capacity building harusnya jauh di depan. Sekarang juga baik sih, ada capacity building. Jadi kita juga bisa melihat di berbagai daerah, bisa ngetes SARS-CoV-2. Dulunya kita sih terima dari semua daerah, sekarang sih nggak terlalu lagi sih. Jadi itu hal yang baik juga sekarang. Walaupun agak lambat bergerak. Tapi gue mau membantah yang tadi Edison bilang itu, bahwa udah ada network dan lain-lain, karena ini gara-gara bahas itu podcast kita yang Siti Fadilah. Kalau dari yang gue baca-baca saat itu, at least untuk avian flu ya, itu di papernya itu dia cerita, papernya Siti Fadilah, bahwa pada saat itu gini, jumlah kasus flu burung itu jauh lebih dikit kan, kayaknya dalam setahun cuma 100 kali, sama dalam berapa tahun gitu. Jadi semuanya itu didiagnosa, dikirim ke lab di Jakarta, di Kementerian Kesehatan katanya. Jadi bahwa apakah ada network lab-lab itu, kalau di paper itu sih dia nggak bilang ada itu ya.
semua diagnosis juga terpusat, dan itu menjelaskan kenapa sekarang pun awalnya terpusat di Litbangkes menurut gue. Iya. Ya, yang saya Bentar. tidak bilang adalah avian influenza network itu sekarang aktif atau enggak. Ya, saya sih dengan dari teman sih tidak aktif ya, tapi ya mungkin saya juga bisa salah. Tapi kan banyak tempat yang ngerjain surveillance, misalnya Litbangkes, misalnya BBTKL, yang siap kan sebenarnya, ya kan, untuk melakukan uji molekuler. Tapi yang apakah lab network itu on atau enggak ya lain cerita. Mungkin itu yang kita tidak sependapat karena ya kan, satu hal kita asumsi itu aktif, satu hal ya. Sekarang kita apakah misalnya Januari atau Desember 2019 apakah aktif atau enggak, gue juga nggak tahu. Tapi tahun 2016-2017 itu masih ada exercise, masih ada latihan, masih ada gladi resik kalau misalnya ada pandemi terjadi. Itu dilakukan di Indonesia untuk nasional. Jadi sebenarnya seharusnya emang itu emang suatu program yang dilakukan oleh Kemenkes gitu kan, atau ya pokoknya kementerian itu. Dan itu memang suatu hal yang dilakukan di Indonesia, sempat dilakukan. Nah, pertanyaannya kan memang apa yang terjadi dengan pelajaran-pelajaran yang didapatkan dari exercise tersebut, dari program-program tersebut. Kita nggak tahu. Gitu. Cuman tadi menanggapi tadi yang Ivana ngomong, mungkin yang kita sampaikan kayak agak beda gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya avian flu pas zaman itu memang mungkin beda gitu konteksnya. Tapi mengingat dari ada avian flu, ada swine flu, Indonesia sudah bikin program untuk mencegah menangani adanya pandemi-pandemi ke depannya untuk pandemi flu. Itunya gue sepakat, tapi maksud gue apa yang sudah dipelajari dari avian flu atau swine flu tadi saat diterapkan ke protokol yang sekarang jadi nggak imbang gitu. Karena ini penyakit yang berbeda. Jadi mungkin gimana ya, saat membuat protokol kan membutuhkan kajian. Kajiannya nggak imbang gitu. Kajiannya untuk yang level itu gitu loh. Makanya yang sekarang jadinya butuh waktu lagi kan untuk. Jadi mungkin udah diaktifin pun kita jadinya nggak berasa karena skalanya terlalu kecil. Gue nggak tahu sih, karena gue nggak tahu protokolnya. Berarti boleh gue simpulin kalau kalian sepakat kemarin statement-statementnya itu terkesan meremehkan. Seharusnya pemerintah itu ya mereka harusnya tetap mengambil langkah seperti mulai instead of bilang kalau Indonesia itu kebal, lebih baik mereka mulailah membangun kapasitas, mungkin mempersiapkan testing dan segala macam. Dan mungkin dengan mereka mulai meng-acknowledge bahwa ya kemungkinan virus ini ada di Indonesia, ayo lakukan lebih banyak testing, itu mungkin dengan sendirinya bisa mengurangi kepanikan di masyarakat, karena masyarakat juga mungkin percaya bahwa pemerintah melakukan sesuatu gitu ya. Mungkin belum sampai ke tahap ekstrim sampai harus nge-lockdown mungkin ya, karena seperti kata Ivana tadi kita banyak hal tentang virus ini yang kita tidak ketahui, jadi untuk mengambil langkah yang terlalu ekstrim pun itu punya resiko seperti yang Timi bilang juga tadi, dampak ekonominya itu luar biasa. Jadi mungkin ada baiknya persiapan itu sudah dilakukan jauh-jauh hari, emang ada protokol-protokol yang sudah ada di tempatnya gitu loh. Jadi setiap ada pandemi mereka harus refer ke protokol-protokol itu.